Rusia sebut Ukraina dan AS jebak negara-negara Uni Eropa jadi budak lewat perjanjian ini. AS dan Ukraina saat ini dituding tengah berusaha menjadikan negara-negara UE sebagai budak. Tudingan ini disampaikan oleh jubir Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Dikutip dari RT, Maria mengungkit soal proposal perjanjian internasional terbaru yang dirilis oleh Ukraina pada Selasa 13 September 22. Maria menyebut proposal tersebut adalah sebuah jebakan ekonomi untuk negara-negara UE yang dibuat oleh Ukraina dengan bantuan AS. Dia pun menjelaskan lewat proposal tersebut, AS berharap negara-negara UE dapat bersumpah untuk terus memberikan bantuan ekonomi kepada Ukraina dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Komitmen total mendukung rezim Kiev yang berarti pengorbanan bagi UE. Maria mengukir bagaimana saat ini negara-negara UE tengah direpotkan oleh urusan internal negara mereka yang kacau memperdebatkan cara bertahan melewati musim dingin. Seperti diketahui, Rusia menghentikan pasokan energi ke negara-negara Eropa seusai disanksi oleh AS serta UE terkait konflik di Ukraina. Berdasarkan keterangan Maria, kehidupan negara-negara di UE semakin terpuruk seusai mereka mematuhi arahan AS terkait cara menanggapi isu konflik di Ukraina. Dalam proposal yang diusulkan oleh Ukraina, Kiev ingin mendapat jaminan keamanan dari EG dan negara-negara aliansinya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, hingga Ukraina bergabung secara resmi menjadi anggota NATO. Pada proposal berjumlah 10 halaman, Ukraina juga meminta keberlangsungan suplai perlengkapan militer dari negara-negara penjamin AS dan aliansinya. Di sisi lain, pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin disebut sebagai inisiatif menghubungi Ukraina, menawarkan melakukan negosiasi damai dan gencatan senjata. Menurut keterangan pemerintah Ukraina, kejadian ini terjadi beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melancarkan serangan balik. Dikutip dari RT, seperti yang diketahui saat ini serangan balik Ukraina berhasil memukul mundur pasukan militer Rusia di beberapa wilayah di Kharkiv. Wakil Perdana Menteri Ukraina Olga Shchevalsyah menjelaskan, saat Rusia menghubungi menawarkan negosiasi damai, pemerintah Zelensky menolak. Shchevalsyah menegaskan bahwa pemerintah Ukraina mau melakukan negosiasi damai seusai pihaknya berhasil mencapai tujuan militer mereka, yakni mengusir Rusia dari Ukraina serta merebut wilayah Donbas dan Crimea. Eropa tidak membutuhkan musuh ketika memiliki Kanada dan AS sebagai teman. Rupanya negara-negara Amerika Utara telah menolak untuk membantu Eropa. Eropa menjadi gelap, ekonominya didukung oleh ventilator dan krisis pangan memburuk. Tetapi AS dan Kanada hanya memilih untuk mengingkari janji mereka dan membiarkan UE hancur. Awal tahun ini saja ketika Rusia bertikai mengetuk gerbang Eropa, malah AS dan Kanada lah yang mendorong Brussels untuk membuka Grendel. Mengingat ketergantungannya yang besar pada energi Rusia, UE enggan bersetegang dengan Rusia sejak hari pertama invasi Rusia. Tapi kemudian Washington dan Ottawa dengan cepat memberanikan Uni Eropa dengan janji-janji besar dan kuat mereka. Kedua negara mereka menekan Eropa untuk tidak membeli minyak dan gas dari Rusia dan mengambilnya dari Amerika. Biden mengumumkan bahwa begitu UE menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, AS akan meningkatkan produksi minyak untuk mengisi kekosongan. Trudeau juga mengatakan dirinya sedang melihat bagaimana Kanada dapat meningkatkan lebih banyak minyak dan gas Eropa. Eropa mengambil kata-kata ini pada nilai nominal dan mengumumkan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap mengambil energi Rusia. Rencana diumumkan untuk segera menghindari batu bara Rusia, sementara Brussels berjanji untuk menghapus minyak dan gas Rusia pada akhir tahun. Dan untuk memuaskan dahaga akan gas dan minyak, UE kemudian memandang Kanada dan AS dengan optimis. UE tidak punya pilihan. Sanksi AS terhadap Iran membuat hampir tidak mungkin bagi Eropa untuk mengimpor minyak Iran. Hal yang sama juga terjadi pada minyak Venezuela. Negara-negara Afrika Utara seperti Libya dan Maroko berhutang kesetiaan mereka kepada Rusia. Jadi tidak memberikan bantuan kepada Eropa. Kini Eropa berada di tangan Kanada dan Amerika Serikat sekarang, dan lihat bagaimana kedua negara menanggapi krisis energi di Eropa dengan memintanya untuk mati. Pekan lalu saja ketika Kansler Jerman Olaf Scholz mengunjungi Kanada untuk mengamankan kesepakatan gas, Trudeau dengan cepat menawarkan dia kesusahan. Lalu Trudeau menolak gagasan itu dengan mengatakan tidak pernah ada kasus bisnis yang kuat untuk mengirim LNG Kanada ke Eropa. Sebaliknya, Trudeau membuat alasan kuat untuk mengekspor gas hidrogen Kanada ke Eropa. Namun ide ini sangat bodoh sehingga Scholz pun menganggapnya bodoh. Bagaimanapun, hidrogen hanya menyumbang 2% dari total konsumsi energi Eropa, dan bahkan seorang siswa kelas 5 tahun bahwa dibutuhkan berapa dekade lagi sebuah negara untuk beralih dari LNG ke hidrogen dan membangun infrastruktur yang cukup relevan. Dan sekarang lihat apa yang telah dilakukan Biden untuk memenuhi janjinya. Dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Produksi LNG AS sedikit meningkat dari 95,1 miliar kaki kubik per hari pada Oktober 2021 menjadi 97,5 pada Desember 22. Omong-omong, peningkatan yang dapat dijanjikan ini juga dikaitkan dengan kebijakan era Trump saja.
Namun para ahli mengatakan AS sebenarnya dapat menghasilkan 569 miliar meter kubik gas per tahun. Tapi ini 4 kali lipat dari produksi AS sekarang. Tapi coba, penting bagi Biden tetapi lingkungan lebih penting. Jika kebutuhan gas Eropa dipenuhi dan jika ekonominya diselamatkan, agenda hijau barat ditakdirkan untuk mendapatkan pukulan berat. Bagi presiden berusia 79 tahun ini, mengatasi perubahan iklim adalah prioritas utamanya. Eropa berada di ambang bencana total sekarang seperti Jerman, Inggris menjadi gelap gulita. Untuk gas Rusia, orang-orang di Polandia tidak memiliki batu bara yang tersisa untuk menghangatkan diri di musim dingin. Dan ketidakstabilan publik serta politik mengambil alih seluruh benua hingga kesusahan sipil mungkin akan segera pecah. Tetapi untuk juara hijau, Trudeau dan Biden tidak apa-apa selama itu sesuai dengan agenda hijau mereka. US sekarang mulai menyadari betul bahwa kepercayaan buta terhadap AS dan Kanada membuat dirinya menggali kuburannya sendiri. Amerika Serikat memiliki potensi untuk mencari keuntungan di tengah krisis energi, khususnya gas yang terjadi di Eropa. Hal ini dilakukan dengan mengekspor lebih banyak gas alam cair LNG ke wilayah itu. Mengutip laporan Washington Post, metode ini dipercaya mampu mengurangi tekanan permintaan global sehingga selain menyelamatkan Eropa dari krisis, hal ini juga dapat menurunkan harga energi global. Jika Rusia terus menjual minyak ke pasar dunia dan hanya mengurangi ekspor gas Eropa, pengaruhnya terhadap ekonomi AS mungkin akan minimal. Bahkan itu bisa membantu perusahaan AS yang memproduksi gas alam. Meski begitu, ada hambatan yang dihadapi AS dalam menambah pengirimannya ke Eropa. Pasalnya, proses untuk menambah pengiriman ini tidak dapat dilakukan dengan cepat. Menurut Menteri Keuangan AS Janet Yellen, AS tentu saja sangat prihatin dengan seluruh pandangan global dan AS melakukan semua yang mereka bisa di bidang LNG untuk membantu. Selain itu, AS juga dihadapkan oleh ancaman penghentian total ekspor minyak dan gas dari Rusia ke Eropa. Pasalnya, hal ini dapat mendorong harga minyak dan gas ke level tertinggi sehingga konsumen di negeri Paman Syam juga akan terpengaruh. Matthew G. Sander, seorang ekonom dari Dartmouth College, mengungkapkan jika Eropa jauh ke dalam depresi setelah Rusia menutup ekspor energi dan minyak untuk menjadi 150 US dollar per barel dan kemungkinan dampak AS sama yang sangat-sangat buruk.